Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi haqqat taqwa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dikotomi yang paling jelas yang ada di dalam kehidupan kita saat ini adalah ketika ada seruan-seruan yang mengatakan jangan pernah berbicara politik di dalam masjid. Tidak boleh berbicara politik di dalam lingkungan pendidikan. Tidak boleh membawa narasi-narasi kepemimpinan di dalam masjid. Maka hal ini tentunya dikotomi yang cukup rusak. Karena pada dasarnya Islam pun mengalami atau Islam mengenal yang namanya fiqhus siyasah, fikih politik, fiqhud daulah, fikih kenegaraan dan sejenisnya. Maka pada dasarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru ketika kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, paham tentang ilmu politik, paham tentang fenomena politik yang terjadi. Hal ini karena pada dasarnya terutama di negara kita, segala kebaikan dan keburukan tergantung salah satunya pada sisi politiknya. Maka di antara pembahasan dari sisi politik adalah tentang sosok ideal kepemimpinan. Setelah kita melaksanakan pemilihan presiden, anggota dewan dari DPR RI sampai dengan DPRK atau DPRD, beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan yang namanya pilkada, pemilihan kepala daerah. Maka di sini pun setidaknya khatib ingin menyampaikan bagaimana Islam memandang hal ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, term atau terma kepemimpinan di dalam Islam ini penting. Dalam pandangan orang Syiah, mereka bahkan memasukkan masalah kepemimpinan atau imamah itu di dalam rukun iman mereka, Syiah. Maka iman orang Syiah itu tidak akan sempurna sebelum mereka beriman tentang konsep imamah, kepemimpinan. Namun kita sudah sepakat bahwa mereka berada di luar Islam. Pun demikian dengan Mu'tazilah. Ketika berbicara tentang konsep kepemimpinan, maka mereka berkata kepemimpinan itu tidak penting. Apabila sebuah wilayah itu bisa hidup dalam keadaan baik tanpa ada pemimpin, itu lebih baik daripada ada pemimpin dan dia hanya membuat hancur kehidupan rakyat yang ada di situ. Namun di antara kedua ini, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap kepemimpinan ini hal yang sangat penting. Walaupun dia tidak masuk ke dalam rukun Islam, tidak masuk ke dalam rukun iman, tapi tentang kepemimpinan Islam memberikan porsi pengamatan yang cukup mendalam. Maka di dalam agama kita istilah-istilah kepemimpinan itu ada banyak. Ada menggunakan istilah khalifah, ada menggunakan istilah amir, ada menggunakan istilah ra'in atau khadim, ada menggunakan istilah wali, ada menggunakan istilah imam atau imamah, menggunakan istilah ulil amri, dan juga kita mengenal dengan istilah umara.
Di sini membuktikan bahwasanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menyampingkan tentang pentingnya konsep kepemimpinan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar satu hal yang paling penting pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa permasalahan yang pertama diselesaikan oleh sahabat pada saat itu? Yaitu kejadian di Saqifah Bani Sa'idah. Ketika para sahabat duduk, terutama yang dipimpin oleh kaum-kaum Ansar, itu berbicara tentang siapa yang akan memimpin umat Islam setelah baginda Nabi telah tiada. Maka saat itu berkumpul orang-orang salih, para sahabat. Mereka memanggil Umar, mereka memanggil Abu Bakar. Umar saat itu sampai tersinggung, bukankah Rasulullah baru saja wafat? Tapi apa kata para sahabat? Wahai Umar, kalau ini tidak engkau selesaikan, ini bisa menjadi fitnah yang jauh lebih besar daripada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka masalah kepemimpinan di dalam Islam ini tidak kecil. Bahkan setelah Nabi kita manusia yang paling sempurna saja wafat, yang pertama diselesaikan siapa yang memimpin setelah Nabi wafat. Kemudian, pemimpin merupakan uswah hasanah bagi umat. Dan ini jelas. Yang ketiga, kemakmuran dan juga keamanan umat Islam tergantung siapa pemimpinnya. Yang keempat, baik dan buruknya suatu negara tergantung bagaimana pemimpinnya. Yang kelima, pemimpin itu harus ada karena masyarakat tidak akan teratur kecuali dengan adanya pemimpin. Ini bertolak belakang dengan pahamnya Mu'tazilah tadi. Yang berikutnya, pemimpin akan menentukan agama daripada umat. Kita lihat salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Gubernurnya menghalalkan miras dengan berkata ini adalah produk kami, ini ciri khas kami. Maka mereka menghalalkan yang namanya miras. Tidak apa-apa, dijual secara legal. Tergantung siapa pemimpinnya. Dan yang terakhir, kepemimpinan adalah bala yang paling besar bagi umat apabila mereka tidak mendapatkan pemimpin yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengambil satu sosok pemimpin yang luar biasa dalam Islam yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berkuasa hanya 29 bulan. Tidak sampai 3 tahun beliau berkuasa, hanya 29 bulan. Dan beliau menguasai sebanyak 15 juta kilometer persegi tanah atau daratan pada saat itu. Kalau kita kalkulasikan dengan jumlah sekarang, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintah sebanyak 39 negara. Dan apa yang cukup menarik, dari 39 negara yang beliau pimpin selama 29 bulan, jumlah mustahik zakat atau orang yang berhak mendapat zakat itu adalah 0. 29 bulan, tidak sampai 3 tahun beliau menjabat sebagai pemimpin, sebagai khalifah di 39 negara hitungan sekarang, dan beliau mendapat nilai 0 untuk mustahik zakat. Tidak ada satupun mustahik zakat. Nggak ada orang miskin pada masa beliau. Siapa yang hebat? Pemimpinnya. Maka kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari beliau. Pertama, beliau semangat yang tinggi untuk belajar Islam. Ayah beliau Abdul Aziz gubernur di Mesir. Beliau ikut ke sana belajar. Setelah belajar di sana dipanggil oleh Khalifah Abdul Malik untuk pergi ke Damaskus, dinikahkan dengan anak khalifah. Kemudian khalifah meninggal, digantikan oleh anaknya Al-Walid. Oleh Al-Walid diangkatlah Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di Madinah. Dan 3 tahun Al-Walid satu memimpin, beliau wafat. Sebelum wafat beliau berkata, apabila aku meninggal nanti, maka angkatlah Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin setelahku. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Walid satu wafat, maju Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pertama sekali naik ke atas mimbar, apa yang beliau katakan? Wahai manusia, sesungguhnya jabatan ini diberikan kepadaku tanpa musyawarah. Dan aku, kata beliau, tidak pernah memintanya. Sesungguhnya aku mencabut seluruh baiat kalian. Apabila kalian ingin memilih pemimpin lain, silahkan pilih, kata Umar bin Abdul Aziz. Seluruh rakyat Madinah yang mendengar saat itu, tidak ada satupun yang membantah.
dan mereka tetap memilih beliau menjadi seorang khalifah. Setelah itu diuruslah jenazah khalifah sebelumnya, jenazah Al-Walid. Ketika jenazah beliau selesai diurus, Umar bin Abdul Aziz merasa lelah, dia capek. Maka saat itu dia berkata kepada anaknya, "Nak, biarkan ayahmu ini beristirahat sebentar." Anaknya berkata, "Apa yang kau lakukan?" "Aku ingin tidur. Nanti ketika waktu sholat zuhur datang, aku akan bangun sholat bersama umat." Anaknya berkata, "Wahai ayah, siapakah yang akan menjamin bahwa engkau tidur sekarang dan nanti zuhur engkau akan bangun, sedangkan jeda waktu antara engkau tidur dan nanti zuhur tadi ada banyak hak-hak rakyatmu yang belum engkau kerjakan?" Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Beliau berkata, "Masya Allah, Allah engkau sudah berikan kepadaku anak keturunan yang baik, aku tidak jadi tidur." Apa yang beliau lakukan? Beliau urus urusan umat. Hal yang sangat sederhana, hanya ingin tidur siang saja, beliau gelisah. Kenapa? Beliau takut ada rakyatnya yang merasa terzalimi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak heran kenapa sosok pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz ini nggak lama tapi sukses. Di antara kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan yang cukup menarik adalah, pertama, beliau meningkatkan upah kaum buruh setara dengan gaji para pejabat negara atau pejabat istana. Itu yang beliau lakukan. Karena dalam pandangan Umar bin Abdul Aziz, yang lebih capek kerjanya itu para buruh. Maka gajinya disamakan dengan pejabat negara. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau melakukan melarang gubernurnya menggunakan uang umat sebagai modal usaha pribadinya. Uang umat gak boleh dipakai. Umar bin Abdul Aziz 29 bulan menjadi khalifah, honornya tidak diambil sedikit pun. Semuanya beliau infakkan untuk baitul mal, tidak dinikmati sedikit pun. Anak-anaknya, keluarganya, bahkan istrinya yang bernama Fatimah, beliau katakan, jangan gunakan perhiasan. Kenapa? Tawadhu dan zuhudnya beliau. Yang ketiga, beliau memutuskan bahwa negara akan menanggung hutang rakyatnya apabila rakyatnya memang benar-benar bisa membuktikan dia tidak mampu lagi membayar hutang tersebut. Siapa yang bayar? Negara. Beda sama negara Konoha kalau bahasa orang sekarang. Anak belum lahir saja sudah terbebani hutang. Anak yang baru lahir sudah terbebani hutang. Itu hebatnya negara Konoha. Maka hari ini menjadi PR bagi kita semuanya, bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu tidak membiarkan rakyatnya dikejar oleh bank berjalan, oleh rentenir. Jangan, kalau memang nggak sanggup bayar, biar negara yang bayar, nggak masalah sama sekali. Yang keempat, beliau menganjurkan kebebasan berusaha dan tidak mencampuri harga di pasar. Kenapa kebijakan beliau ini ambil? Karena beliau paham harga di pasar, yang paham orang pasar. Ketika harga cabai memang harus jatuh, orang pasar lebih paham. Ketika harga pasar harus naik, orang pasar lebih paham harga barangnya harus naik. Maka pada saat itu beliau hanya mendengar masukan saja. Layak dinaikkan, beliau setuju. Tidak layak dinaikkan, tidak setuju. Bukan beliau yang menentukan. Karena ketika harga ditentukan oleh sebuah pemerintahan, maka bisa jadi harganya anjlok. Kita lihat kasus-kasus lagi-lagi di negara Konoha. Berapa banyak hasil-hasil alam yang dibuang. Daging-daging yang terbuang, ikan-ikan yang tidak terpakai sampai busuk. Gara-gara apa? Pemerintah ikut campur di dalam harga. Yang kelima, beliau melarang menjual tanah kharaj. Apa itu tanah kharaj? Tanah yang berhasil dirampas dari orang non-muslim, kemudian diduduki oleh orang Islam. Kemudian tanah itu dimaksimalkan untuk usaha produktif. Apabila digunakan oleh orang Islam, maka bagi hasil dengan baitul mal. Apabila digunakan oleh orang non-muslim, maka mereka harus bayar pajak. Seindah itu. Aset negara, tanah negara, semua boleh pakai. Bukan orang tertentu yang pakai. Bukan tanah di Indonesia yang sangat luas, hanya berapa keluarga yang pakai. Ini Umar bin Abdul Aziz, ada tanah kosong, apa yang bisa kau lakukan? Kerjakan. Ada hasilnya, sumbang sebagian ke baitul mal, sebagian untuk dirimu. Maka tidak ada lahan kosong itu yang memang gak berguna pada masa itu, gak ada. Dan beliau berkata, jangan pernah dijual. Tanah itu adalah tanah milik negara. Ini bisa kita lihat di Malioboro, Yogyakarta.
Sultan itu sudah mengeluarkan peraturan tanah Malioboro tidak boleh dimiliki oleh warga selain pribumi Yogyakarta. Maka sempat heboh beberapa waktu yang lalu ketika ada orang-orang non pribumi ingin menguasai tanah di Malioboro. Sultan bilang, nggak boleh. Ini tanah milik pribumi, ini tanah milik kesultanan, maka tidak diperjualbelikan untuk siapapun kecuali itu pribumi. Yang keenam, Umar bin Abdul Aziz sangat meringankan pajak terutama bagi para petani. Yang ketujuh, beliau memerintahkan penghematan. Dan kedelapan, ini juga sangat indah, beliau menetapkan gaji atau memberikan uang bulanan bagi balita yang yatim semenjak dalam kandungan. Sampai dia dewasa diberikan jaminan pendidikan, jaminan upah yang dia itu tidak akan kelaparan. Diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz, oleh kerajaan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini sosok pemimpin yang kita butuhkan. Sebagian dari kita mungkin protes, Ustaz itu kan di negara Islam, Ustaz itu kan negara yang menerapkan hukum Al-Quran dan hadis. Di negara kita bisa, kita pun bisa, tergantung seberapa taat pemimpin itu kepada Allah dan Rasulnya, seberapa paham dia terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Ketika kita memilih gubernur, milih wali kota, milih bupati, tapi tujuannya mereka hanya untuk berbagi-bagi jabatan, berbagi uang untuk partai koalisinya, puguna tanya atau kurangnya. Mohon maaf, khatib tidak bermaksud ingin memprovokasi, tidak. Kita hanya berusaha di antara calon gubernur kita nantinya, calon wali kota Luksemwe nantinya, cari yang memang benar-benar dia dekat sama Allah, dia paham kebutuhan kota Luksemwe. Ketika ini gagal, tidak heran yang terjadi kota Luksemwe kembali seperti ini terus-menerus. Maka setidaknya standar ini menjadi standar yang baik apabila kita ingin mencari sosok pemimpin yang sangat ideal. Sebagai penutup, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Hakim, Yahya bin Sa'id, seorang petugas zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz, berkata, saya pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat di Afrika. Bayangkan, ini zakatnya di Afrika. Sekarang Afrika menjadi salah satu negara yang mayoritas penduduknya miskin dan kekurangan gizi. Tapi pada masa Abdul Aziz apa yang terjadi? Setelah memungut zakat di sana, kata beliau, saya bermaksud memberikan zakat ini kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai satu orang pun fakir miskin di Afrika. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat Afrika pada saat itu berkecukupan, tidak ada yang kelaparan satupun. Pada suatu hari, Yazid bin Abdurrahman yang saat itu seorang gubernur Baghdad di bawah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, beliau diperintahkan untuk membagikan harta yang ada di dalam Baitul Mal, karena memang sudah terlalu berlimpah di Baitul Mal. Maka Yazid membagi ke semua orang yang ada di Baghdad pada saat itu. Setelah beliau bagikan, beliau lapor kepada khalifah, wahai khalifah, masih banyak harta di Baitul Mal, apa yang harus kami lakukan? Beliau berkata, ambil uang tersebut, berikan kepada orang-orang di Baghdad yang belum punya modal usaha, jadikan itu modal usaha agar mereka hidup lebih layak. Dan yang terakhir, kita tahu ini dicatat di dalam tinta sejarah emas Islam. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, saking penuhnya itu isi Baitul Mal, gandum penuh di sana, ketika akan dibagikan sebelum busuk, gak ada yang terima. Gandum itu gak ada yang terima, gedor-gedor semua pintu warganya, gak ada yang terima. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ambil gandumnya, tebarkan di atas atap rumah kalian daripada dia busuk, biar dimakan oleh burung-burung yang terbang. Biar orang-orang di luar Islam tahu bahwa di negara kaum muslimin, jangankan manusia, burung pun tak ada yang kelaparan. Inilah sosok pemimpin yang kita harapkan bisa memimpin Provinsi Aceh, bisa memimpin kota Luksemwe. Siapapun orangnya, kita tidak pernah menunjuk secara pasti, tapi setidaknya kita berharap mereka adalah orang-orang yang mampu membawa perubahan lebih baik bagi kota Luksemwe, bagi Provinsi Aceh. Jangan sampai kota Luksemwe semakin parah keadaannya, Provinsi Aceh semakin hancur prestasinya. Karena pada dasarnya kita tinggal di sini, kita cinta kepada kota Luksemwe, kita cinta kepada Provinsi Aceh, dan semuanya ada pada siapa? Ada pada kita. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Satu suara kita sama seperti satu suara preman. Satu suara kita sama seperti satu suara orang yang disuap. Maka tinggal kita bertarung, lebih banyak orang yang baik atau lebih banyak orang yang disuap. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.